seperti itu bisa. Cuman biasanya kan developer nggak minjeminnya panjang, nggak minjemin 15 tahun, nggak minjemin 10 tahun, tapi minjemin cuma 4 tahun, 2 tahun, 5 tahun gitu kan. Bisa, cuman bagi saya berat mencari properti yang diangsur 5 tahun, kemudian properti tersebut kita sewakan untuk menghasilkan angsuran 5 tahun. Itu berat gitu kan, itu berat. Ada lagi pertanyaan sebelum saya lanjutkan ya. Sistem KPR, oke, sudah ya. Saya lanjutkan ya. Nah, properti hack ini akan mengajarkan strategi cara investasi properti yang tidak banyak diketahui orang yang seperti tadi, gitu kan. Seperti tadi banyak sekali orang yang menganggap kita harus punya uang dulu dan lain sebagainya. Nah, kalau saya mau mengajarkan kepada teman-teman bagaimana beli properti tanpa modal itu seperti apa. Beli properti tanpa modal itu adalah beli properti nilainya 1 miliar. Sekali lagi jangan terpaku dengan 1 miliarnya ya. Ini supaya bulat saja. Jadi beli properti 100 juta juga boleh. Jadi teman-teman beraninya seberapa, mampunya seberapa. Beli properti 200 juta juga boleh. Jadi kalau yang saya lakukan adalah beli properti 1 miliar, saya akan lihat pemasukannya berapa dulu. Kalau Indomaret, Alfamart, saya lihat laporan keuangan. Recording in lagi, progress. Alfamart, Indomaret, food court, hotel yang kecil aja. Kalau hotel yang besar itu malah nggak nyampe 1%. Kalau hotel yang kecil ya, hotel yang 1,5 miliar, 2 miliar, 3 miliar, itu banyak yang penghasilannya di atas 1%. Jadi nanti bagaimana caranya beli properti tanpa modal, tanpa angsuran. Judulnya jadinya seperti itu. Properti tanpa modal, tanpa angsuran. Yang kedua, bagaimana caranya properti yang menghasilkan passive income. Nah ini yang tanpa angsuran tadi. Pilihlah hanya properti yang menghasilkan di atas 1%. Contohnya kos-kosan itu tadi. Contoh saja. Artinya kalau kita bergerak di bidang kuliner, bisa juga mencoba bikin food court. Food court itu hasilnya juga gede. Saya punya teman yang punya food court, itu kan hasilnya gede sekali. Jadi tanah 200 meter itu dikasih paving, kemudian dikasih kios kecil-kecil, pakai kotak-kotak saja, kayak food court gitu, kayak food court di mall, tapi ini di tanah kosong ya, bukan di mall gitu kan. Kemudian disewakan ke jual martabak, jual seafood, disewakan 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta gitu kan. Kalau ada 20 outlet, itu sudah 20 juta. Nah kalau propertinya habisnya 1 miliar, menghasilkan sebulan 20 juta, kan berarti kan 2%. Kalau itu pakai uang bank semuanya dan kita angsur 10 tahun atau 15 tahun, itu sudah menghasilkan passive income. Bagaimana cara pemula bisa membeli properti? Tadi sudah saya sampaikan. Jangan terpaku dengan 1 miliarnya, jangan terpaku dengan kondisi saya sekarang. Mikirlah saya saat itu, saat 2008 itu nggak punya apa-apa loh. Bisa beli properti. Nah caranya bagaimana kalau pemula? Saya sarankan bisnis dulu atau kerja dulu atau fokus dulu jadi atlet, jadi artis, atau jadi pengacara atau apapun. Yang penting punya penghasilan. Saat penghasilannya itu anggap saja 8 juta, kalau penghasilannya 8 juta, yang boleh dipakai untuk konsumtif itu hanya 4 juta, 50%. Itu rumus saya. Yang boleh dipakai untuk bermain properti ya ini 4 juta ini. Carilah properti yang angsurannya 4 juta. Nah, saya punya ilustrasi bagus ini bagi anak muda. Ada nggak di sini yang belum menikah? Ada nggak yang belum menikah? Coba tulis. Kalau ada yang belum menikah, saya kasih ilustrasi bagaimana caranya pemula, orang yang baru menikah atau belum menikah, bisa menjadi investor properti. Bisa menjadi investor properti. Belum, wah banyak sekali ternyata yang belum menikah. Gini, ya, bagi yang belum menikah, atau masih
menikah baru saja belum punya anak, itu kan kita fokus kerja nih. Ada yang kerja di BUMN, ada yang kerja di PNS, ada yang kerja di jual kuliner atau apa, ada yang mungkin jadi atlet, atau jadi artis atau apa. Pokoknya fokus saja kerja, fokus saja bisnis, fokus saja jadi profesional dulu, fokus dulu. Yang penting menghasilkan 2 kali biaya hidup terendah di kota Anda. Contohnya kalau di Solo itu biaya hidup 2 juta. Karena memang terbukti penelitian membuktikan itu. Di Solo, di Jogja, di Jawa Tengah itu 2 juta untuk biaya hidup minimal. Jadi berusahalah menghasilkan 4 juta. Bikin laundry yang hasilnya 4 juta. Jual nasi goreng yang hasilnya 4 juta. Nah kalau di Jakarta biaya hidup kan 4 juta minimal. Bikin penghasilan bisnis kita, penghasilan kerja kita gajinya 8 juta. Pokoknya kalau fokus, kalau yang belum tahu bagaimana cara menghasilkan 8 juta, ikut deh seminarnya Pak Tung. Benar-benar memotivasi kita untuk fokus, untuk benar-benar hantam, hajar, saya harus jualan nasi goreng itu harus menghasilkan 8 juta. Bahkan sebagai karyawan pun saya harus kerja, saya harus tunjukkan ke bos saya bahwa saya layak untuk digaji 8 juta. Layak untuk digaji 8 juta bisa, semuanya bisa gitu kan. Artinya menghasilkan, anggap saja ya, kita ngomongin Jakarta, kita ngomongin kota besar, Surabaya juga sama. Penghasilan 8 juta dari bisnis, penghasilan 8 juta dari bisnis atau dari gaji atau dari apapun. Nah ini saya berani jamin, orang biasa yang nggak ngerti tentang investasi properti, nggak ngerti tentang passive income, nggak sadar tentang passive income, pasti akan setelah punya penghasilan 8 juta, yang dilakukan adalah beli rumah. Cita-cita pertamanya, beli rumah. Rumah apa? Rumah tinggal. Beli rumah tinggal yang harganya berapa? Maksimal 400 juta. Kenapa kok belinya maksimal 400 juta? Karena ini menurut brosurnya, menurut developernya, kalau saya belinya KPR 400 juta, angsurannya 4 juta. Nah, angsurannya 4 juta. Padahal gaji saya atau penghasilan bisnis saya 8 juta. Dipakai untuk ngangsur 4 juta, sisa 4 juta dipakai untuk hidup. Itu pertimbangan orang konvensional pasti seperti itu. Saya yakin teman-teman yang belum menikah tadi, kalau sudah punya penghasilan 8 juta, cita-cita pertama adalah beli rumah. Beli rumah apa? Untuk tinggal. Harganya 400 juta, angsurannya 4 juta per bulan. Nah, rumahnya bagus atau tidak? Rumah 400 juta itu standar ya, standar dari developer. Nggak jelek-jelek amat, bukan rumah RSS, rumah kelas menengah lah, yang harga 400 itu kamarnya 3 gitu kan, di komplek klaster misalnya seperti itu, harga 400 juta, angsuran 4 juta. Rumahnya dimewain atau tidak? Tidak Pak, kenapa? Gajinya 8 juta, dipakai untuk angsuran 4 juta, dipakai untuk hidup 4 juta itu pas Pak. Dikasih kanopi yang bagus enggak cukup. Dikasih wallpaper enggak? Kayaknya belum mampu Pak beli wallpaper. Kamar mandinya dibagusin kayak hotel enggak mampu juga gitu kan. Catnya diganti yang bagus enggak, ya sudah, cukup saja bersyukurlah Pak. Yang penting saya bisa angsur 4 juta, 4 juta, 4 juta, dan saya akan hidup sederhana dengan 4 juta. Itu orang-orang konvensional yang melakukan. Nah, kalau pakai cara properti ya, cara investor properti, jangan beli rumah. Belilah kos-kosan. Belilah kos-kosan 5 kamar. 5 kamar atau 6 kamar, anggap saja 6 kamar. Harganya 400 juta. Sama, harganya 400 juta, sama dengan kemampuan, karena memang kemampuannya hanya beli 400 juta. Belilah secara KPR di bank, angsurannya 4 juta. Nggak punya rumah dong Pak berarti. Ya nggak apa-apa, nggak punya rumah, kan baru mau menikah atau baru menikah, belum punya anak. Ngapain tinggal di rumah? Lebih baik tinggal di sebuah kamar. Nah, sekarang saya mau tanya, bagi yang anak muda, pilih mana tinggal di rumah tipe 53 kamar,
tipe 53 kamar, rumah sendiri, KPR, ada angsuran 4 juta, ada angsuran 4 juta per bulan, rumahnya biasa-biasa saja, dimewain enggak, karena sudah habis uangnya, pilih tinggal di rumah 3 kamar, atau pilih di sebuah kamar kos, tapi kamar kosnya dibikin seperti apartemen, atau seperti hotel. Kamar mandinya dikasih kaca, kloset yang bagus, AC, kemudian TV-nya flat 50 in, dikasih wallpaper, tempat tidurnya king coil, bawahnya dikasih karpet, lampunya dikasih 7 titik lampu. Suasananya seperti di apartemen atau di hotel. Pilih mana? Tidur sama istri di sebuah kamar mewah, atau di rumah tipe 50 tapi sederhana. Kalau saya milih 1 kamar tapi bagus. Dan yang 4 kamar kita sewakan 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, ini bahkan 5 kamar ya. 5 kamar menghasilkan 5 juta. Angsurannya 400 juta, angsuran 4 juta. Yang ngangsur anak kos malah sisa 1 juta. Gajinya yang 8 juta utuh. Malah tambah 1 juta. Ini paham-paham kalau kita mementingkan investasi properti dulu. Jangan mementingkan konsumsi dulu. Kencangkan ikat pinggang, kita investasi dulu. Lah apakah nggak boleh punya rumah? Boleh, tapi nanti. Coba ceritanya kalau yang punya rumah tadi, akhirnya kan nggak punya investasi. Karena uangnya habis dipakai untuk beli rumah. Ya kan, sudah beli rumah, akhirnya kita ngangsur, dengan beratnya tiap bulan ngangsur. Ya kan, sampai 10 tahun yang akan datang, rumahnya jadi mewah enggak? Enggak, karena gaji saya juga cuma naik 10%, Pak. Biaya hidup naik juga. Jadi akhirnya gaji saya sekarang 5 tahun kemudian gaji saya 12 juta, tapi biaya hidupnya 8 juta, Pak. Sisanya 4 juta dipakai untuk angsuran rumah. Artinya rumahnya mungkin catnya saja sudah meletok-meletok, nggak diperbarui karena uangnya pas-pasan. Karena gajinya pas-pasan. Kalau yang tipe pertama, orang masih muda langsung beli rumah. Nah kalau tipe properti hack, tipe saya, pertama beli kos-kosan tadi. Gaji utuh 8 juta, punya kos-kosan. Nah kalau 2 tahun kemudian saya punya anak itu, Pak. Saya nggak nyaman kalau punya anak nanti di 1 kamar. Ya kan penghasilan sekarang 8 juta masih utuh. Kan kos-kosannya sudah diangsur oleh anak kos. Berarti di 2 tahun kemudian bisa beli rumah dipakai untuk tinggal. Kalau pengen membanggakan orang tua bahwa akhirnya bisa beli rumah untuk tinggal. Tapi ceritanya kan beda. Yang pertama tadi hanya punya rumah dan tidak berkembang. Yang cerita saya punya kos-kosan, 2 tahun kemudian bisa beli rumah juga. Walaupun kos-kosannya tersebut hanya menghasilkan uang yang dipakai untuk ngangsur saja. Kan? Tapi akhirnya kan punya kos-kosan, punya 2 properti. Belum lagi kalau, wah saya masih mau menunda punya anak, Pak. Kalau menunda punya anak setelah 2 tahun, kalau saya beli kos-kosan lagi 5 kamar lagi, harga 400 juta lagi, kita tetap tinggal saja di properti yang pertama tadi. Dan kita punya investasi mesin pasif income lagi yang kedua. Punya mesin pasif income lagi yang ketiga. Wah setelah 6 tahun, wah saya ternyata sekarang baru mulai memikirkan saya punya anak, ya sudah beli rumah akhirnya gitu kan. Nah ini bedanya. Artinya kita kencangkan ikat pinggang dulu, investasi dulu, menghasilkan pasif income dulu, baru kita ganti iPhone deh, beli mobil deh, beli apa. Itu yang saya lakukan sampai hari ini. Jadi kita itu harus menciptakan pasif income dulu. Bagaimana cara supaya pensiun muda karena sudah punya pasif income yang cukup? Ya itu tadi, setelah kita punya
kos-kosan tadi atau apa, kan akhirnya menghasilkan passive income. Anggap saja gini lah, anggap saja kos-kosan tadi kan ngangsur ke bank, yang ngangsur anak kos. Yang ngangsur anak kos, 15 tahun kemudian kan baru lunas. Nah, 15 tahun kemudian kan semua penghasilan masuk ke kantong. Semua penghasilan masuk ke kantong. Kalau punya 10 kamar kali 1 juta, sudah 10 juta loh. Kalau 10 juta, terserah mau pensiun atau tidak. Tapi kalau saya sarankan teman-teman, kalau sudah punya penghasilan passive income 10 juta per bulan, dan umur masih 30 atau umur masih 40, jangan pensiun. Karena pensiun itu artinya mati. Saya dapat quote bagus dari mantan Perdana Menteri Malaysia ya, umur 93 tahun kan masih sehat. Itu kenapa? Karena dia anti pensiun, tidak mau pensiun. Karena kalau pensiun itu mati, ya sudah tetap aja berkarya, tetap saja profesional. Kalau atlet ya jadi pelatih atau apa, pokoknya tetap bergerak gitu kan. Passive income-nya nggak apa-apa, 10 juta. Nah, barulah mulai bisnis kalau saya. Nah, ini banyak artis itu yang tidak seperti itu. Setiap punya uang, selain dipakai untuk foya-foya, dipakai untuk bisnis. Dan bisnisnya nggak berhasil. Mana ada kafe artis yang berhasil? Dan akhirnya setelah tua, nggak usah nunggu tua, setelah sakit-sakitan atau sudah nggak laku keartisannya, sudah nggak punya uang. Padahal sebenarnya saat artisnya masih laku, seperti Mas Tukul itu, Om Tukul Arwana itu bagus. Saat laku beli kontrakan. Cari aja di YouTube ya, Tukul Arwana, itu kontrakannya berapa, penghasilannya berapa dari kontrakan. Bahkan sekarang semoga Om Tukul segera sehat ya, gitu kan. Sekarang saat posisi sakit seperti sekarang pun tidak ada terdengar kekurangan uang. Kenapa? Investasi dulu. Baru setelah itu punya passive income yang cukup untuk hidup, ya sudah, santai. Sekarang kerjanya santai. Karena kerjanya sudah tidak ditarget lagi. Kapan harus beli properti? Sekarang. Jangan ditunda. Mampunya yang 100 jutaan, Pak? Oke, 100 jutaan. Mampunya yang 200 jutaan? Oke, 200 jutaan. Gak usah nunggu mampunya yang 1 miliar. Gak akan nyampe. Nanti. Kalau punya uang baru sedikit, belajar ya cara beli properti passive income dengan modal kecil. Itulah yang saya ajarkan di Property Hack. Bagaimana tanpa uang, bagaimana dengan uang kecil. Kalau sekarang nggak punya uang, bagaimana tanpa uang. Kalau sekarang uangnya kecil, bagaimana dengan uang kecil. Kalau sekarang malah butuh uang, belilah properti bercashback seperti yang saya lakukan yang pertama. Properti 1 miliar dicarikannya 1,2 miliar. Yang 200 juta dipakai untuk bisnis. Dengan catatan, saya tidak menyarankan itu kalau kita tidak punya bisnis duluan. Banyak sekali orang yang gagal pakai sistem ini karena beli properti 1 miliar, dicarikannya 1,2, anggapnya uang 200 juta itu dipakai untuk modal bisnis baru dan akan menghasilkan uang bisa untuk angsur, nganggapnya. Padahal bisnis itu nggak mesti kita buka bisnis langsung jadi loh. Jadi kalau saya kasih catatan, nah di Property Hack saya kasih catatan, hanya kondisi seperti ini orang bisa ngambil cashback. Nah, saya punya workshop ya teman-teman. Tadi kan sudah cerita tentang bagaimana beli properti tanpa uang itu seperti apa. Nah, sekarang kan pertanyaannya kenapa harus ada workshop itu sebenarnya gini. Bagi teman-teman yang belum paham tentang banknya, belum paham tentang bankable-nya, belum paham tentang bagaimana cara saya nawar properti supaya di-ACC oleh bank, bagaimana cara saya mengajukan proposal ke bank supaya pasti dikasih pinjaman, bagaimana cara saya supaya properti ini yang nilainya 500 juta, dicairkannya 500 juta, kan banyak yang bingung strateginya. Itu makanya saya ngasih peluang teman-teman. Bagi yang sudah bisa nggak perlu ikut workshop, ikut di Property Hack. Tapi bagi teman-teman saya memang Property Hack ini saya bikin sebenarnya karena memang banyak pertanyaan dari teman-teman. Saya kan ada beberapa pelatihan bisnis, komunitas bisnis yang lain. Semuanya pada minta ke saya,
tentang perbankannya, bagaimana supaya goal, bagaimana supaya cair, bagaimana bikin laporan keuangan yang bagus, bagaimana bikin performa yang bagus supaya pasti dicarikan di bank gitu kan. Akhirnya saya bikin properti hack khusus untuk ngomongin tentang perbankannya untuk investasi properti. Artinya teman-teman yang tidak mau pakai bank, anti bank, nggak usah ikut gitu, nggak usah ikut. Kemudian juga sama gini, teman-teman takutnya kecewa kalau teman-teman sekarang itu sedang di blacklist oleh bank, juga sebaiknya nggak ikut. Kenapa? Karena memang blacklist itu satu-satunya cara menghilangkan adalah dengan cara dilunasin, itu kan. Jadi kadang wah lu belajar bisnis saja dulu, belajar bisnis bagaimana caranya melunasi, bagaimana caranya kita punya penghasilan 100 juta, 200 juta, gitu kan. Nah ada pertanyaan ini, oke. Saya jawab pertanyaan pagi. Sudah terlanjur beli rumah ya. Kalau sudah terlanjur, kalau sekarang punya kemampuan gini ya. Kalau sekarang penghasilannya 10 juta. Terus sudah terlanjur beli rumah yang angsurannya 3 juta kan. Berarti penghasilannya masih 7 juta. Terus gaya hidupnya ternyata 4 juta cukup gitu kan. Kan masih punya kemampuan 3 juta. Ya nggak apa-apa, beli saja kos-kosan yang harganya 300 juta. Tapi kosnya dipilih yang punya pemasukan 3 juta lah ya. Jadi hanya untuk mancing. Jadi tadi beli properti itu hanya untuk mancing. Kalau yang gajinya sedikit atau seperti tinggal di kampung, apakah bisa investasi properti? Bisa, sangat bisa. Di kampung juga bisa. Karena 100 jutaan itu juga bisa. Di BRI itu 100 jutaan juga bisa. 200 jutaan juga bisa. Saya ada properti yang 280 juta, saya beli pakai bank juga. Nggak masalah gitu kan. Biasanya agen properti sudah menawarkan kerjasama bank, Pak. Bagaimana cara terbaik? Maksudnya menawarkan kerjasama dengan bank, agen properti itu kan punya punya rekanan dengan bank-bank tertentu. Ya sudah, ditanyain agen. Kalau saya dulu kan ngomongnya gini, saya mau beli properti kamu, tetapi carikan bank yang bisa minjemin 500 juta. Carikan bank yang bisa meminjemin 500 juta. Gitu kalau saya tanya gitu, terus dia akan mencari bank. Biasanya marketing properti nggak ngerti tentang ini tadi, beli properti tanpa DP kecil, tanpa DP, tanpa angsuran, biasanya kan nggak ngerti. Kalau nggak ngerti itu apa bisa Pak, apa bisa? Sama seperti pertanyaan tadi, kan harus DP 20%, itu biasanya karena nggak ngerti. Kalau sudah saya terangkan bahwa yang dipinjemin 80% itu bukan 80% dari transaksi, tapi 80% dari nilai appraisal. Oh gitu ya. Biasanya marketing properti malah nggak ngerti cara ini. Sehingga saya ajarin dulu. Pokoknya tanyain temenmu yang orang bank itu, mau nggak minjemin uang saya untuk beli kos-kosan itu, pinjemnya 1 miliar. Padahal kos-kosan itu ditawarkannya 700 juta misalnya seperti itu. Saya langsung seperti itu. Nggak apa-apa, langsung diajukan. Pernah gagal nggak? Berkali-kali gagal. Maksudnya gini, ada kos-kosan harganya ditawarkan 700 juta. Dan saya bilang sama agennya, Bang, saya mau pinjem kalau dipinjeminya 1 miliar. Tolong carikan bank yang mau minjemin 1 miliar. Kemudian bank itu akan mengepresel. Ternyata preselnya munculnya 700 juta juga. Jadi banknya hanya bisa minjemin 550 juta. Berarti gagal kan? Ya sudah. Tapi saya kadang tidak menyerah seperti itu. Artinya saya ganti bank karena beda bank, beda juga preselnya. Terbukti. Setiap bank appraisal beda-beda. Jadi appraisal ini apa sih? Appraisal itu kan sebenarnya kalau secara teorinya kan nilai pasaran. Tapi kok saya ngajukan di BCA sekian, saya ajukan di BRI sekian, saya diajukan Mandiri sekian, beda-beda semuanya. Bahkan bedanya itu ada yang signifikan loh. Saya ada ruko yang saya ajukan ke Bank Biru, itu dihargai 1,2. Di appraisalnya 1,2. Saya ajukan ke Bank Oren merah oren gitu kan, itu di appraisalnya 2 miliar. Ruko yang sama, di appraisalnya ada yang satu nge-appraisal 2 miliar, yang satu nge-appraisal 1,2 M. Bisa beda loh gitu kan, bisa beda jauh gitu kan. Nah, ada lagi pertanyaan. Siap ikut workshop? Oke, saya terangkan workshopnya ya. Workshopnya ini masih di bulan depan ya, di bulan Agustus.
Minggu tanggal 28 Agustus, ini nanti kalau ada pertanyaan tentang workshop, terserah teman-teman, saya kalau masih ada waktu ya, masih ada waktu untuk jawab, itu kan di Jakarta. Kenapa kok workshopnya di Jakarta? Karena ini harus offline. Saya nggak berani ngasih materi ini, karena ini materi perbankan agak apa ya, agak riskan lah kalau disampaikan secara online. Nanti kalau direkam dan lain sebagainya kan saya nggak enak sama pihak bank gitu kan. Karena saya agak ngasih caranya itu bukan cara hitam nih, cara abu-abu gitu ya. Makanya namanya property hack itu hacker. Hacker itu saya anggap abu-abu. Hacker itu kan apa ya, ngakalin, ngetrik gitu kan, ngetrik tapi tidak jahat gitu kan. Tapi kalau cracker itu kan ngetrik jahat, artinya membobol web kemudian mencuri data, itu cracker namanya. Kalau hacker itu setelah membobol web ngasih tahu kepada pemilik webnya, yang lubang ini masih belum kamu tutup loh ya, saya tadi bisa masuk, saya tadi bisa melihat databasemu, itu namanya hacker. Jadi kalau hacker itu masih positif. Nah, property hack ini sebenarnya nge-hack gitu kan. Bagaimana caranya dalam tanda kutip ngakalin bank, ngakalin administrasinya, ngakalin pemilik propertinya supaya jualnya murah, tapi tidak melanggar aturan. Cuman ya saya nggak berani juga menyampaikan secara lisan di online, saya hanya menyampaikan secara offline. Nah, kalau teman-teman yang ikut hari ini itu harganya diskon 2 juta, 4.990. Cara-caranya ada di workshop. Bentar. Saya cek dulu. Oh ini ada linknya sudah disampaikan. Caranya ada di workshop Pak. Saya kan pemula dan baru tahu tentang investasi properti. Nah pemula yang penting gini ya, yang penting biar nggak kecewa, jangan teman-teman jangan yang BI checkingnya kena gitu kan, jangan yang BI checkingnya kena. Saya takutnya teman-teman nanti kecewa gitu kan. Kan harus memperbaiki BI checking dulu, memperbaiki itu kan lama ya, 1 tahun kan gitu kan. Jadi workshop ini hanya untuk teman-teman yang tidak anti bank. Banknya boleh syariah, boleh konvensional gitu kan. Kalau memang nggak bisa dengan bank konvensional, ya pakai syariah saja. Syariah itu direstui sama MUI kok gitu kan. Jadi pakai syariah saja nggak apa-apa, tetapi trik dan strateginya saya ajarkan gitu kan. Kemudian teman-teman yang penting tidak BI checking, kemudian tidak anti bank. Nah bagi yang nggak mau pakai bank, ya belajarnya bisnis, bukan belajar yang property hack ya. Property hack khusus itu. Saya kasih bonus satu ya, saya kasih bonus. Kenapa saya itu sempat anti bank? Jujur saja saya sempat anti bank. Kenapa? Karena saya anggap waktu itu saya macet gara-gara saya pakai bank. Saya macet saya pakai bank gitu kan. Tetapi akhirnya saya tidak jadi anti bank itu gini. Masalahnya waktu itu saat saya mau menyalahkan bank, saya cari artikel tentang siapa saja orang yang macet. Siapa saja orang yang macet di dunia ini, berapa persen gitu kan. Ternyata NPL, namanya NPL ya, non-performing loan, itu nggak sampai 3% di Indonesia. Artinya orang yang macet itu hanya 3%. Yang 97% nggak macet. Kalau saya, gara-gara saya macet, saya kena blacklist, terus saya nyalahkan bank, saya nggak fair dong. Wong yang 97% orang baik-baik saja kok gitu kan. Sehingga saya mulai berpikir yang salah siapa sih? Oh yang salah saya. Cara ngelola kredit saya yang salah. Sehingga saya menyalahkan diri saya. Saya tidak menyalahkan bank. Tapi saya tidak mau pakai bank waktu itu. Kenapa? Karena memang bukan saya tidak mau. Tapi karena saya blacklist, Bank Indonesia tidak mengizinkan saya pakai bank, sehingga saya tidak lupakan bank. Saya lupakan bank. Cuman tadi ceritakan di tengah-tengah saya cerita bahwa saya kok bisa-bisa tiba-tiba ditawarin mobil dan cair gitu kan, sehingga bank saya pulih ya. Nah akhirnya saya pakai bank lagi dengan cara yang baru, Kenapa? Saya kasih bonus satu ya. Kenapa saya mau mengajarkan hutang? Ini hutang itu kan ada 2, hutang baik dan hutang jahat. Bad debt sama good debt ya. Kalau yang bad itu hutang dipakai untuk konsumtif. Bahkan saya sendiri tidak mau hutang kalau dipakai untuk bisnis. Hutang pakai untuk bisnis itu saya tidak menyarankan. Saya mengajarkan ke teman-teman, mengajarkan ke UKM-UKM,
jangan sekali-kali buka bisnis dengan hutang. Buka loh ya, apalagi buka baru pertama dengan hutang. 99% kacau dan akan macet. Jadi saya selalu menekankan ke teman-teman, jangan sekali-kali buka bisnis dengan hutang. Ayo bisnis dengan modal apa yang kita punya. Punyanya 1 juta Pak, ya sudah mulai 1 juta. Bisnis 1 juta bisa gede kok. Bisnis modal 0 bisa gede kok. Bisnis modal 10 juta bisa gede kok. Jangan pakai bank. Nah beda ceritanya, kalau beli properti harus pakai bank. Kalau investasi properti harus pakai bank. Tapi kalau bisnis jangan pakai bank. Bisnis saya sekarang ada bisnis kuliner, saya kos-kosan, saya Alfamart, Indomaret. Kemudian saya ada bisnis EO, tidak ada yang pakai bank kalau bisnisnya. Tetapi semua properti saya pakai bank. Semua properti saya beli pakai bank. Nah kenapa saya mau minjemin bank itu gini loh. Kalau punya, anggap saja punya rumah 1 miliar. Ini bonus ya, ini bonus rumah 1 miliar. Sekali lagi, jangan terpukau dengan 1 miliarnya, boleh diganti 100 juta. Tapi biar bulat ya, punya rumah 1 miliar, rumah yang nabung berdarah-darah, atau rumah ini warisan. Rumah ini warisan. Kemudian diagunkan ke bank, cair 1 miliar. Nah, syaratnya saya kasih syarat. Rumah ini, yang warisan ini boleh diagunkan ke bank 1 miliar jika. Oke, mau tanya nanti ya, sebentar ini tak selesaikan satu materi ini. Rumah ini 1 miliar boleh diagunkan ke bank dengan syarat punya bisnis yang penghasilannya 20 juta. Ini nilainya boleh diganti-ganti lah ya, ini supaya bulat saja lah ya. Kalau punya rumah, entah warisan, entah rumah itu hasil nabung berdarah-darah, atau hasil hadiah atau apapun, 1 miliar, silahkan diagunkan ke bank, KPR Refinance namanya kalau mengagunkan rumah sendiri, senilai 1 miliar juga, dengan catatan harus punya bisnis yang penghasilannya 20 juta dulu. Dari bisnis apa? Terserah. Mau laundry, mau bakso, mau nasi goreng, mau online shop, mau bisnis marketing atau apapun terserah. Pokoknya punya bisnis yang menghasilkan 20 juta. Kenapa harus 20 juta? Karena menurut saya gaya hidup 10 juta itu sudah lebih dari cukup. Berarti punya sisa cadangan 10 juta. Nah, rumah ini kalau di KPR-kan 15 tahun itu angsurannya 10 juta. Sehingga kalau terjadi apa-apa, nasi gorengnya bisa ngangsur. Kalau terjadi apa-apa, online shopnya bisa ngangsur 10 juta per bulan. Nah ya, saya lanjutkan ya. Rumah diagunkan 1 miliar dengan catatan punya bisnis yang menghasilkan 20 juta dengan pertimbangan karena gaya hidup 10 juta cukup, yang 10 juta untuk angsuran. Dan uang 1 miliar jangan dipakai untuk bisnis, itu pantangan. Walaupun bisnis kita nasi goreng satu tempat bagus menghasilkan 20 juta, jangan punya hutang 1 miliar untuk buka cabang nasi goreng. Belum tentu cabangnya nanti itu sebagus pusat. Kalau punya bakso dipakai untuk buka cabang, jangan pernah. Artinya uang 1 miliar ini hanya boleh dipakai untuk beli properti senilai 1 miliar. Tapi ini bukan rumah tinggal, tapi ini kos-kosan. Anggap saja kos-kosan 10 kamar. 1 miliar. Nah, kos ini dicek dulu, diteliti dulu di OLE di rumah 123 yang pemasukannya kalau semua kamarnya tersewa itu anggap saja 1,5 juta per bulan setiap kamar, berarti pemasukannya 15 juta per bulan. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk bayar air, dipakai untuk bayar sampah dan lain sebagainya, masih sisa 10 juta minimal. Jadi kos-kosan ini dibeli dengan uang cash hasil mengagunkan rumah ini. Ya, rumah ini diagunkan dapat 1 miliar, 1 miliarnya dipakai untuk beli cash kos-kosan ini yang punya penghasilan 10 juta. Ah, kan
angsuran yang rumah pertama tadi, rumah kita yang diagunkan tadi berarti yang ngangsur anak kos. Dan kita mendapatkan ganti kos-kosan. Nah, kenapa saya nyarankan ini? Resikonya hampir tidak ada. Banyak orang yang bertanya, resikonya ada tetap Pak, ada di mana resikonya? Ini nanti kita bisa dapat dua loh, rumah selesai, rumah yang kita agunkan selesai, 15 tahun yang akan datang selesai, dan kita punya dua properti. Properti rumah satu, yang properti kedua adalah properti kos. Ya kalau bisnisnya lancar. Kalau bisnisnya nggak lancar, ya kalau kosnya penuh. Kalau kosnya nggak penuh, itu kan pertanyaannya. Oke, sekarang kita ambil kasus satu. Kosnya nggak penuh, kosnya hanya memasukkan 5 juta. Lancar nggak? Lancar. Kenapa? Karena nasi gorengnya sudah menghasilkan 10 juta. Kosnya menghasilkan 5 juta, berarti angsuran 10 juta itu ditanggung oleh kos 5 juta, ditanggung oleh nasi goreng 5 juta. Berarti nombok gitu, nombok saja gitu kan. Kalau kosnya lancar, lah kalau kosnya kosong, kalau kosnya nggak ada pemasukan, ya berarti salah belinya. Tapi nggak apa-apa, oke ternyata salah beli, kos-kosannya kosong, ya sudah, nabung saja dari hasil nasi goreng, nabung 10 juta. Ini kalau kita hitung-hitung jauh lebih dahsyat daripada kita nabung. Jauh lebih dahsyat ngangsur ini. Kenapa? Karena ini nanti ada kenaikan properti, ini ada kenaikan. Nah sekarang masih ada risiko enggak? Masih Pak. Nah kalau nasi gorengnya laku terus, lah kalau nasi gorengnya enggak laku, oke nasi gorengnya enggak laku. Masa sih sudah bertahun-tahun bisnis nasi goreng tiba-tiba langsung mati? Mesti matinya 5 tahun, 3 tahun, anggap saja 5 tahun kemudian mati, macet. 5 tahun kemudian macet. 5 tahun kemudian macet. Nilai rumah kita berapa? 1 miliar 5 tahun lagi itu saya berani yakin bahwa nilainya 2 kali lipat. 5 tahun yang akan datang, 2 miliar. Kos-kosan yang pernah kita beli 1 miliar, 5 tahun yang akan datang 2 miliar juga. Utang kita 1 miliar. Sudah diangsur 5 tahun, tinggal 800 juta. Nah, rumahnya sendiri 2 miliar, kos-kosannya 2 miliar, utangnya 800. Kosnya dijual murah saja. Dijual 800 juta, yang penting selamat rumahnya. Kosnya dijual setengah harga 1 miliar loh, masih sisa. Ya kalau macetnya 5 tahun, lah kalau macetnya tiba-tiba besok macet, oke lah tiba-tiba besok macet. Berarti kan tidak bisa angsur. Saat tidak bisa angsur, kalau punya strategi supaya menghadapi bank supaya nggak disita, itu ada strateginya ya. Strategi supaya nggak disita, itu kita bisa bertahan sampai 3 tahun, bahkan sampai 5 tahun. Banyak teman-teman itu praktek bertahan sampai 5 tahun. Sama, setelah bertahan 5 tahun, nilai rumah kita 2 miliar, nilai kos-kosan 2 miliar. Dijual separuh harga, selesai lunas. Nah, sekarang ada pernyataan lagi yang terakhir. Ya kalau kita bisa bertahan, Pak. Kalau tiba-tiba ada aturan dari pemerintah bahwa utang kita di bank 1 hari macet, tanpa sidang, tanpa ada peringatan 1, 2, 3 langsung disita. Padahal itu nggak mungkin peraturan itu terjadi. Tapi kalau itu mungkin, setelah kita mengagunkan rumah, dapat 1 miliar, beli kos-kosan 1 miliar, tiba-tiba bisnis besok macet, dan tiba-tiba ada aturan bahwa macet sehari rumah disita. Oke, rumah akhirnya disita. Rumah akhirnya disita. Secara nilai, secara materi, rugi nggak? Nggak jadi rugi, kenapa? Karena kos-kosan ini sertifikatnya ada di rumah. Nah ini kenapa saya sekarang berani mengajar tentang hutang baik lagi, itu kenapa harus pakai strategi seperti ini. Saya nggak mau kalau teman-teman itu punya rumah diagunkan dipakai untuk bisnis. Bisa rumahnya hilang, bisnisnya hilang. Tapi kalau rumah diagunkan dipakai untuk investasi properti, segagal-gagalnya kita cuman kehilangan kesempatan saja, akhirnya uang 1 miliar pulih lagi. Uang 1 miliar pulih lagi. Itu ya, ada pertanyaan lagi terakhir mungkin, ini karena sudah malam, takut terlewat batas. Sudah selesai ini materi, tinggal kalau mau daftar workshopnya ada di sini nanti ya. Bentar. Bagaimana tanggapan Bapak dengan keamanan KPR dengan kondisi saat ini di mana USA sudah inflasi Indonesia? Loh, kalau
yang terjadi gonjang-ganjing dunia kalau kita sudah terlanjur KPR itu malah aman. Dan sekarang apalagi kalau sekarang megang properti. Dulu ingat tahun 98 itu orang yang aman itu yang bukan orang yang megang uang cash. Kalau yang megang uang cash hancur uangnya. Tapi kalau yang megang properti, tiba-tiba setelah ekonomi bagus lagi, propertinya naik berlipat-lipat. Bunga KPR naik tidak terkontrol, sudahlah 98 yang kondisinya seperti itu saja terkontrol. Gak mungkin bank itu kalau kondisi seperti itu kemudian main hajar saja, disita pun bank juga rugi kok gitu kan. Bank juga rugi kok gitu kan. Yang penting pakai strategi, jangan nggak pakai strategi. Nah ini kalau daftar langsung diklik itu Bitly itu, kemudian ada ini nomornya Mbak Dwi ya, 085172086 137. Silahkan menghubungi Mbak Dwi. Kalau mau daftar, acaranya masih Agustus ya, minggu terakhir Agustus tanggal 28. Biaya 4 juta itu yang daftarnya malam hari ini, harus daftar malam hari ini. Kalau nggak daftar malam hari ini nggak bisa. Terus sekali lagi saya tadi sampaikan teman-teman silahkan follow Instagram saya ya, follow Instagram saya ini. Amin Widjo. Silahkan follow Instagram saya, jadi nanti biar bisa mendapatkan informasi selanjutnya. Silahkan yang mau daftar malam hari ini akan mendapatkan potongan 2 juta, hanya 4.990. Dan ini tidak saya gelar setiap bulan, jadi mungkin 3 bulan tergantung permintaan. Kalau kemarin itu permintaan kan sudah ada 5 orang yang minta, sehingga saya gelar. Kenapa? Saya sendiri sebenarnya bukan mau ngajarin ini, karena ini permintaannya banyak sekali, yang pelatihan di mana-mana, pelatihan bisnis dan sebagainya, tapi untuk investasi propertinya saya mental di bank gitu kan. Saya mental di banknya. Dan nggak ada yang ngajarin selama ini, saya lihat nggak ada yang ngajarin, banyak orang ngajarinya malah tak pakai bank dan lain sebagainya. Jadi saya ngambil celah di sini gitu kan ada orang yang mau pakai bank. Kalau nggak mau pakai bank silahkan kok, kalau mau anti bank silahkan kok. Makanya saya tidak menyarankan yang tidak mau pakai bank jangan ikut di property hack gitu kan. Ini hanya untuk yang mau pakai bank, dan khusus juga hanya yang BI-nya masih hijau gitu kan, jangan yang sudah macet. Sudah macet bisa, tapi kalau mau nekat nggak apa-apa. Artinya kasusnya seperti saya, harus 2 tahun atau 1 tahun dulu memulihkan dulu gitu kan. Atau gini, BI checkingnya sudah macet, tapi saya mau ikut workshop karena ilmunya mau tak pakai untuk anak saya. Anak saya udah umur 25 tahun, atau anak saya umur 21 tahun. Anak saya pun umur sudah 21 tahun, sudah mulai saya ajarkan investasi properti gitu. Investasi properti tanpa resiko. Sekali lagi, property hack itu investasi properti pakai bank tanpa resiko. Workshop di Surabaya, coba ya Pak ya, nanti tanya ke Mbak Dwi dulu, maksudnya daftar dulu. Nanti kalau di Surabaya ada 5 orang itu saya juga mau mengadakan. Tapi kemungkinan ini diadakan hanya di Jakarta dan Surabaya. Kalau kota lain kayaknya nggak mungkin gitu kan, karena sekali lagi saya nggak bisa ngajarin ini secara online, hanya offline. Kalau online saya bisa ngajarin tapi setengah-setengah, jadi nggak bisa full. Saya nggak bisa full. Oh terus ini ada juga teman-teman nanti itu kan acaranya 1 hari ya, 1 hari workshop sampai semua sudah tahu bagaimana cara ngajukan ke bank, rekeningnya harus seperti apa, laporan keuangan harus seperti apa, saya cari nyari propertinya bagaimana, kalau nemuin marketing banknya seperti apa, nemuin marketing propertinya seperti apa, kalau orangnya yang mau dibeli itu supaya uangnya aman bagaimana. Itu saya ajarkan 1 hari. Kemudian selanjutnya di hari kedua itu privat. Jadi teman-teman kalau privat pakainya video call, nggak apa-apa, video call atau Zoom. Itu privat. Kenapa saya harus kasih privat 1 jam, masing-masing 1 jam? Karena setiap orang kondisinya berbeda-beda kan. Ada yang saya penghasilan saya 10 juta, ada yang penghasilan saya 5 juta. Ada yang saya penghasilan 50 juta tapi sedang punya KPR, sedang punya mobilnya ngangsur, motornya ngangsur, itu kan berbeda-beda nanti kasusnya gitu kan. Sehingga harus saya kasih privat masing-masing peserta 1 jam. Untuk cerita dulu, makanya saya kalau coaching ke property hack, kalau coaching dengan saya itu selalu saya tanya, penghasilan per bulan berapa, anak berapa, ada istri, punya utang di mana saja, angsuran berapa, biaya hidup per bulan berapa, itu selalu saya tanya.
Karena saya akan menganalisa jika saya jadi bapak atau ibu, saya bisa seperti ini gitu kan. Artinya, oh punya penghasilan 20 juta, anak saya 2, kuliahnya di ini, pengeluaran per bulannya 12 juta, berarti hasil 20 juta itu pengeluaran per bulan 12 juta kan tinggal 8 juta. Ternyata saya sudah punya mobil yang angsurannya 4 juta, berarti kan tinggal 4 juta uang yang bisa dipakai untuk main-main properti ini tinggal 4 juta. Nah, itu yang saya ajarkan. Bagaimana cara trikinya? Nah, itu. Kenapa harus offline? Karena ada triki-trikinya nanti. Ada triknya bagaimana penghasilan kita supaya kelihatan dari bank bahwa penghasilan saya 100 juta per bulan, walaupun aslinya tidak. Tetapi catatan, jangan dipakai untuk main hitam, jangan dipakai untuk mafia. Semua harus dalam koridor untuk investasi properti dan aman angsurannya. Selalu saya bilang seperti itu. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Mas Krisna ya. Segera dijadwalkan Surabaya. Oke ya, order dulu aja. Nanti kalau ada beberapa orang, mungkin 3 orang, 4 orang pun kalau saya pas ke Surabaya saya bisa. Bandung nggak mungkin, harus ke Jakarta kalau orang Bandung. Bandung harus ke Jakarta ya. Sudah ya, ini kayaknya sudah. Mau tanya bagaimana tanggapan? Sudah. Yang saya tahu Pak, kan kalau Pak pengajuan ke bank harus ada jaminan atau seperti kayak saya. Nah ini tadi kan sudah saya jawab. Jaminannya adalah properti yang kita beli. Apakah bisa tanpa jaminan? Ya jaminannya adalah properti yang kita beli. Kalau ngomong apakah kita bisa utang tanpa jaminan, juga kita tidak beli properti, tapi dipakai untuk bisnis. Bisa, tapi saya tidak nyaranin. Karena saya punya KTA itu waktu 2010 itu saya punya KTA 500 juta tanpa jaminan loh ya. Dan bukan untuk beli properti loh ya. Saya tidak sarankan, ini bukan metode property hack. Metode property hack masih dalam koridor putih ya. Enggak ngajarin mafia. Mafianya pun mafia putih gitu kan. Mafianya pun mafia putih. Artinya aman. Ada rekomendasi buku? Tidak. Buku yang ada hubungannya dengan hutang kayaknya belum ada yang saya lihat. Tapi kalau buku yang ada hubungan yang sering yang saya baca dan saya rekomendasikan ke orang itu adalah tentang berpikir positif, The Secret. Kemudian bukunya Pak Tung itu semuanya ya, Financial Revolution, Marketing Revolution itu semuanya itu keren-keren. Kemudian kalau yang ini The Secret, Law of Attraction, Quantum Ikhlas, kayak gitu. Pokoknya berpikir positif itu kalau saya cuma itu judulnya berpikir positif. Bahkan saya saat macet di bank pun saya berpikir positif. Saya sempat negatif, wah gara-gara bank saya macet gitu kan. Tapi akhirnya saya berpikir positif, oh ternyata ada 97% yang tidak macet, saya yang macet, berarti salah saya. Kalau buku propertinya Pak Pipo Hardianto keren, yang Indomaret, tentang Indomaret. Itu kan sama, cerita tentang properti, tapi kalau Pak Pipo kan khusus ke arah Indomaret gitu. Terus kalau buku hutang, oh ya buku hutang ada satu, bukunya Koh Roy Sakti, yang CCR, Credit Card Revolution. Walaupun itu untuk kartu kredit, saya kan nggak ngajarin ke kartu kredit, saya ngajarinnya ke properti. Tapi tentang mindset hutang dan lain sebagainya ada di buku CCR ya, Credit Card Revolution. Semuanya bisa saya kasih info kalau teman-teman DM saja di ini saya kasih linknya Tokopedia karena saya kenal dengan mereka. Artinya yang mereka jual saya tahu. Itu kan, jadi teman-teman silahkan WA saya bisa, silahkan DM di Instagram saya, lebih baik DM ya, biar sambil follow saya, yang follow malam hari ini saya follow back. Oke gitu Mas Krisna, mungkin pertanyaan selanjutnya bisa ke Instagram. Halo Mas Krisna. Oke, terima kasih Pak Amin. Nah, buat teman-teman, kalau di Zoom ini memang waktunya terbatas ya Pak Amin ya, nggak bisa di-share full tentang ilmu abu-abunya tadi itu yang dari Pak Amin maksud. Nah, jadi teman-teman bisa ikutin workshop full day-nya Property Hack nih ya, yang bingung cara properti DP kecil bagaimana, properti tanpa DP bagaimana, dan properti tanpa DP tanpa angsuran. Nah, properti tanpa DP tanpa angsuran malah dikasih modal. Nah, itu teman-teman bisa dapetin di workshopnya full day Property Hack di Jakarta ya Pak Amin ya? Ya, di Jakarta, 28 Agustus, minggu terakhir bulan Agustus.
Ya, 28 Agustus. Nah, teman-teman bisa ikut, bisa langsung daftar. Sekarang bisa DP aja dulu ke Mbak Dwi, nggak apa-apa lah. Yang penting amankan kursinya. Oke, teman-teman yang mendaftar, tadi linknya sudah di-share oleh Mbak Dwi, itu dengan harga 4.990.000, teman-teman bisa ikutin workshopnya full day bersama Pak Amin, bisa langsung konsultasi secara langsung ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran tadi ilmu abu-abunya Pak Amin seperti apa tuh bisa langsung daftar. Khusus malam ini 2 pendaftar tercepat akan saya kasih buku dari TDW Resource. Nah tadi ya buat yang nanya-nanya buku nih, nanti bisa dapat buku gratis dari TDW Resource. Nah buat yang mau nanya-nanya lagi ke Pak Amin, bisa langsung nanti follow Instagram Pak Amin ya Pak ya. Ya, oke, siap. Sudah saya full pack ini semuanya, sudah saya full pack yang foto saya. Oke, mantap. Terima kasih Pak Amin untuk ilmunya yang luar biasa. Terima kasih untuk teman-teman yang hadir malam ini. Jangan lupa ilmunya harus diaplikasikan, jangan hanya dicatat aja, diaplikasikan dan langsung di take action biar ada hasilnya. Oke, terima kasih Pak Amin, terima kasih teman-teman. Selamat malam dan selamat ketemu di webinar selanjutnya.